Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One, sidang Sambo CS bersama saya Ken Ane. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Rencananya Ferdi Sambo akan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang merupakan mantan anak buahnya di Karo Paminal Divisi Propampori. Ferdi Sambo, saudara diperiksa. Pemirsa, mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo dikonfrontasi dengan mantan anak buahnya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kemarin. Sambo hadir sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mengamankan senjata api milik Yosua. Dia menjadi driver saya dan keluarga. Sampai di Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi. Ini adalah kali pertama Sambo dikonfrontir dengan anak buahnya sendiri, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di persidangan kasus kematian berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedianya Putri Chandrawati juga akan dihadirkan dalam persidangan, tapi urung dilakukan atas permintaan tim kuasa hukum. Kuasa hukum Putri juga sempat memohon agar persidangan dilakukan secara tertutup, namun majelis hakim tak mengabulkan. Ya, silakan duduk. Saudara Ferdi Sambo, saudara diperiksa. Tak perlu kami bacakan lagi. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengungkapkan bahwa istrinya Putri Chandrawati diperkosa Yosua dalam keadaan sakit di Magelang. Ketika menceritakan peristiwa itu, Ferdi Sambo hampir menangis. Pemerkosaan itu menurut Sambo sangat membuatnya marah. Jam berapa istri saudara tiba di Saguling? saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja. Kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. terus apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan sampai karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya
seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky, Yang Mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas, Yang Mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT, Yang Mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa, Yang Mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu, Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu, Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa, Pak? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya, Pak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dilakukan di Duren 3? Saya tidak menyampaikan, akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya Bagaimana? masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Duren 3. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Ketika Putri Chandrawati ke Duren 3 untuk isolasi mandiri, Ferdy Sambo mengaku hendak ke Depok untuk main bulu tangkis. Namun setelah melihat Yosua di carport, Sambo berubah pikiran dan malah menyusul ke Duren 3. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim tentang perjalanannya ini, Sambo sempat terdiam beberapa kali. Tapi saudara tahu kalau dia mau ke Duren 3? Juga menjadi kebiasaan kalau isoman itu lebih dekat ke Duren 3. Kalau itu dari Mabes Polri atau dari Bayangkari, biasanya istri saya menunggu PCR itu di Bangka. Tapi karena ini lebih dekat ke Duren 3, itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana, menunggu PCR. Di Duren 3, saudara sudah tahu memang? Ya, memang itu sudah kebiasaan. Tapi siapa saja yang berangkat, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Singkat cerita mereka rombongan jalan. Setelah turun, mereka jalan. Berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di Saguling? Selang beberapa menit, 5-10 menit, saya kemudian jalan juga, Yang Mulia. Dan saudara memang mau menuju ke Duren 3? Saya rencana menuju ke Depok, Yang Mulia. Saudara berencana menuju Depok. Itu jam berapa? Itu
kurang lebih hampir jam 5-an yang mulia. Hampir jam 5, berarti jam 5 kurang lah ya kan? Saya tidak tahu pasti karena saya tidak. Ya, saudara tidak tahu pasti. Saudara pergi dengan siapa saja? Dengan ajudan dan ADC yang berdinas hari itu bersama Walmor yang mulia. Saudara pergi dengan ajudan, kemudian Driver serta Walmor. ajudannya waktu itu Adan Romer, Hasan Romer dan drivernya Prayogi. drivernya Prayogi, patwalnya Kalau nggak salah Farhan. Farhan. Saudara pergi bertiga. Bertiga yang mulia. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan bulu tangkis. Saya kan biasanya nanya, mau kemana Pak hari ini Pak? Mereka sudah tahu jadwalnya yang mulia untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Nah, kemudian saya berangkatlah menuju Depok. Kemudian? Setelah masuk Kompleks Polri Duren 3, Ya, saudara menuju dari Saguling menuju ke ke Depok. Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan driver yang mulia. Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Saguling menuju ke kantor yang mulia. Saya baru tahu kalau Duren 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu komplek terusan nggak ada jalannya? Ada jalan, waktu itu memang kami memasang pagar pembatas karena waktu itu tidak ada pagar pembatas, sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas. Nah, itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di Saguling untuk membukakan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo menyatakan istrinya Putri Chandrawati merupakan cinta pertamanya sejak SMP. Sebab itulah ia percaya dengan apa yang diceritakan Putri terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua. Hal itu diungkapkan Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Saudara dengan istri saudara sudah menikah 22 tahun. Ya, Benar yang mulia. 22 tahun, mempunyai 4 anak. Iya, Ya, 4 mulia. anak. 3 anak-anak kandung, 1 anak lahir dari hati saudara dan istri saudara. Benar yang mulia. Ya. Baik. Tentulah hubungan saudara sudah demikian dekat sebagai suami istri. Iya yang mulia. Nah, kalau demikian, ketika saudara mendengar dari penuturan istri saudara, itu yang membuat suatu pukulan yang buat saudara yang luar biasa. Benar yang mulia. Nah, dikatakan di sini bahkan sampai tindakan Yosua ini, keterangan saudara ya, tindakan Yosua itu melakukan pelecehan dan sebagainya sampai istri saudara pingsan di keterangan saudara. Demikian yang mulia. Baik. Yang disampaikan itu sambil menangis pada saudara. Benar yang mulia. Baik. Saudara merasa, saudara saya sebagai
dalam kedudukan saudara merasa sudah tidak dihargai. Demikian yang mulia. Demikian juga tentunya istri saudara. Demikian yang mulia. Namun demikian, apakah saudara tidak ada merasa yang janggal? Artinya begini, istri saudara ini kan kadif propam yang biasa melakukan pemeriksaan. Nah, apakah apa yang disampaikan istri saudara karena kedekatan yang luar biasa itu pada saudara itu menjadikan saudara tidak dapat berpikir sehingga apapun yang terjadi mempercayai apa yang disampaikan pada istri saudara? Yang mulia, saya perlu sampaikan bahwa istri saya ini adalah cinta pertama saya di SMP sampai menuju ke pelaminan. Saya percaya 100%, bahkan 1000% keterangan dari istri saya. Itulah yang menjadikan motif saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya sampai saat ini. Demikian yang mulia. Itu motif saudara. Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari istri saudara. Demikian yang mulia. Apakah itu benar atau tidak benar, saudara percaya begitu karena kedekatan saudara? Saya pastikan itu benar yang mulia. Baik. Iya, makanya itu. Nah, kalau demikian, kondisi istri saudara kan namanya diperlakukan sedemikian rupa menurut ceritanya. Tentulah kondisi psikisnya kan terguncang. Kan diperlakukan seperti itu. Demikian yang mulia. Terguncang. Kalau terguncang, kenapa saudara biarkan istri saudara isolasi dan saudara tidak mendampingi? Karena saya belum bisa berpikir dan harus melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam yang mulia. Iya, kan tentu kan ini kan sudah dekat dengan saudara sebagai suami ya, sebagai suami. Tentu fokus saudara kan kepada istri dari fokus saudara, bahkan saudara mengatakan ini cinta saudara pertama sampai 1000% lah. Oke, apa yang dikatakan istri pasti betul kan itu. Dan dalam kondisi yang demikian, saudara kenapa enggak saudara ini oke, apapun yang terjadi saya dampingi dulu dia. Karena saya akan mengkonfirmasi kepada Yosua malam itu, dan istri saya juga meminta untuk aib ini tidak diketahui oleh orang lain. Karena saya sangat mengerti bahwa ini pasti akan pukulan berat buat istri saya. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.